Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video pembelajaran untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Introduction of AI atau pengenalan pengenalan kecerdasan buatan. Oke. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Sini ada the very definition of artificial intelligence. Oke. Sebenarnya definisi kecerdasan buatan itu berubah-ubah setiap generasi atau setiap tahunnya. Oke. Kalau misalnya teman-teman ditanya ya apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mungkin kalau zaman sekarang tahun 2020 ya bisa dibilang tahunnya artificial intelligence atau tahunnya kecerdasan buatan. Jadi kalian kalau misalnya buka berita ya, berita online, paling tidak setiap hari akan ada satu atau dua artikel ya baru yang judulnya kecerdasan buatan ya, baik itu machine learning ya, deep learning, pasti ada judulnya seperti itu ya setiap hari. Nah, kalau menurut kalian, kalian kan di era 2020 nih, menurut kalian apa sih kecerdasan buatan itu ya? Mungkin bisa diketikkan di kolom komentar nanti ya, karena videonya nanti akan saya upload di YouTube. Terus atau bisa dijawab di tugasnya pada slide berikutnya nanti ya. Nah, perlu dipahami seperti yang saya singgung tadi bahwa makna dari kecerdasan buatan itu setiap tahunnya bergeser teman-teman ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa yang tahun 2010 atau 2020-an, kalau ditanya kecerdasan buatan itu mungkin mikirnya langsung ya kecerdasan buatan itu ya Marvel si Jarvisnya Iron Man, Pak, yang bisa melakukan seperti manusia ya, si Jarvis gitu ya. Itu adalah kecerdasan buatan kalau menurut tahun sekarang gitu ya. Nah, seperti itu ya, pasti itu yang terbayang. Nah, sebenarnya untuk yang lagi trending sekarang atau yang lagi dikembangkan, ada yang namanya smart driving car. Jadi teman-teman, pemahaman kecerdasan buatan itu ya intinya bergeser sesuai dengan zaman ya. Jadi definisinya itu berbeda-beda dari setiap zaman. Oke. Nah, coba kita lihat di sini definisi of AI itu. What the first thing, apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengar orang mengatakan kecerdasan buatan? Apa yang kalian pikirkan pertama kali ya? Kalau misalnya ya pertanyaan ini kalian tanyakan ke orang-orang zaman dahulu, nah pemahamannya akan berbeda lagi. Kalau misalnya memberikan pertanyaan berdasarkan pertanyaan kecerdasan buatan itu ke orang-orang yang mungkin dewasanya di tahun 90-an ya, it was the 1990, jawabannya adalah ya Terminator, karena pada saat itu yang lagi trending ya Terminator ya, karena jadi berubah-ubah gitu ya. Di Terminator itu hampir sama seperti Jarvis, walaupun dia itu berbentuk robot ya. Ya, terus misalnya di sini berbentuk robot. Sebenarnya kecerdasan buatan itu bisa dibilang seperti Terminator juga bisa ya, tergantung pemahamannya, karena makna robot ini bisa cukup luas ya. Harapannya setelah melakukan perkuliahan atau menonton video pembelajaran ini, teman-teman bisa membedakan ya
mana yang kecerdasan buatan, oke, mana yang sistem yang sudah memiliki suatu konsep kecerdasan, terus mana yang bukan sistem yang belum memiliki konsep kecerdasan kecerdasan buatan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Mungkin pemahamannya akan lebih paham lagi apa itu kecerdasan buatan. Kita bisa lihat video robot di YouTube ini. Coba kita lihat di sini ada Man versus Robot Keeper. Coba kita lihat ya. Mana robot ini selalu bisa menangkap bola ya dari penendangnya. Oke. Dia selalu belum bisa menjebolnya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh manusia ini. Oh, ternyata diakali seperti juga belum bisa. Oke, kita mungkin stop dulu videonya di sini. Oke. Yang saya mau tanyakan, menurut kalian apakah video ini atau robot ini sudah memiliki kecerdasan buatan atau belum? Nah, kalau misalnya dilihat dari definisi, ya, apakah robot ini bisa dikatakan suatu sudah memiliki kecerdasan? Mungkin karena dia sudah bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan keahlian, atau dimana kalau manusia itu melakukan butuh kecerdasan, ya, karena menjadi seorang kiper juga harus butuh keahlian dong, ya, bukan serta merta tidak ada keahlian harus jadi kiper, ya. Nah, itu adalah pemahamannya. Ya, kalau robot ini kalau dipresentasikan ke orang-orang 80-90-an, ya orang-orang akan menjawab, iya, ini adalah robot yang memiliki suatu kecerdasan. Tapi kalau kalian tanyakan ke orang-orang yang zaman sekarang tahun 2020-an, ya robot ini hanya tidak memiliki kecerdasan, ya karena sistemnya belum masuk ke level memiliki kecerdasan modern. Nah, yang mungkin yang saya harus tekankan di sini, ya, kelebihan dari suatu komputer atau kelebihan dari suatu robot dari manusia itu adalah robot memiliki kecepatan proses yang jauh lebih cepat daripada manusia. Nah, tapi belum tentu definisi kecepatan itu adalah definisi kecerdasan. Oke, paham ya? Sebenarnya robot ini tuh kelebihannya apa sih? Nah, sebenarnya dia itu mampu mengcapture, ya, satu frame sehingga dia tahu posisi bola, ya, kemudian pada frame-frame berikutnya, ya, dia tahu, ya, di sini frame berikutnya dia tahu posisi bola berdasarkan pada frame sebelumnya. Jadi ketika dia akan mengcapture di sini sampai dia akan melakukan gerakan secara cepat seperti itu. Nah, dimana dia bisa menarik garis lurus, ya, sehingga dia mengetahui trajektorinya di mana, jadi kecepatannya berapa, sehingga dia bisa, ya, menghitung sekejap bolanya akan mengarah di mana, terus dan saat kapan, sehingga dia bisa langsung bergerak untuk menghalau bola itu masuk ke dalam gawang dengan akurasi yang tinggi, ya. Nah, dibilang apakah ini kecerdasan buatan? Kalau dalam definisi modern ini belum suatu kecerdasan. Oke, mungkin teman-teman bisa lanjut videonya kenapa dia bisa dikatakan belum termasuk kecerdasan. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, coba kalian lihat. Nah, begitu dia kalian lihat dengan kenapa begitu dia diberikan suatu kasus di luar dari
kasus di luar dari yang terprogram dari dirinya, dia tidak bisa mengatasi itu. Nah, jadi ketika dipantulkan bolanya beberapa kali, nah dia tidak bisa melakukan penangkapan bolanya. Nah, ini yang disebut belum 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 termasuk ke dalam kecerdasan buatan. Nah, sama seperti ini karena dia juga belum sampai tangannya di situ. Kali ini sih wajar ya. Yang sebenarnya yang jadi permasalahan yang ini nih. Karena ini adalah di luar dari yang terprogram dari dia, jadi dia bingung dia harus seperti apa. Nah, jadi singkatnya dalam definisi modern ya, sebenarnya mesin ini belum bisa dikatakan memiliki kecerdasan karena begitu dia menghadapi sesuatu kasus di luar dari yang sudah terprogram ya, di dalam dia tidak bisa kan di luar terprogram, di dalamnya dia tidak bisa mengatasi hal tersebut ya. Jadi kalau zaman dahulu robot tersebut bisa dikatakan termasuk suatu kecerdasan buatan, tapi untuk pemahaman modern itu sudah lebih tinggi dari ini. Maksudnya itu sudah tidak termasuk dari kecerdasan buatan untuk zaman modern untuk robot seperti ini. Nah, jadi kayak misalnya tadi dipantulkan dia bingung gitu untuk memprediksinya akan laju bolanya seperti apa ya. Nah, sini juga ada video kalau misalnya kita kembali ke slide. Nah, oke, ini kan nyetel di peran dapatkah kamu melihat perbedaannya? Oke, kita lihat video yang kedua. Oke. Nah, di sini sebenarnya hampir sama konsep dari robot yang pertama. Di sini ada namanya robot lengan. Oke. Nah, dia sebenarnya di sini hanya konsepnya hampir sama. Jadi memberikan menangkap frame-frame sebelumnya, ya, kemudian memprediksi kemana frame berikutnya akan kemana bola berikutnya akan diarahkan berdasarkan dari frame-frame sebelumnya, seperti itu. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini dia selalu win ya. Nah, ketika dia mendapatkan suatu permasalahan di luar dari pemrogramannya, nah di sini ada di sini. Oke, di sini si manusianya dapat poin. Oke, poin yang pertama. Kalau kita lihat di poin pertamanya tadi, jadi ketika bolanya menyentuh net, nah itu adalah salah satu di luar terprogram dari robotnya. Jadi di robotnya bingung mau ngapain. Jadi kalau misalnya dalam kecerdasan buatan, kalau misalnya dia sebagai manusia itu sebenarnya bisa diambil ya, seharusnya dia bisa melakukan gerakan untuk mengambil bola itu. Nah, karena dia belum termasuk dari kecerdasan buatan, jadi dia bingung karena itu di luar dari program dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, jadi dia bingung ya. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu ketika dia menghadapi suatu kasus ya di luar dari apa yang sudah terprogram di dalam chipnya ya, dan dia tidak bisa mengatasinya, berarti itu belum termasuk ke dalam kecerdasan buatan modern. Oke, kecerdasan buatan di tahun sekarang gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Bentar, ini sudah berapa menit ini? 14. Oke, kita masuk ke berikutnya. Set. Nama ini. Oke, 4 stage of AI atau 4 tahapan yang
4 tahapan yang ada pada artificial intelligence. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Ada yang namanya mungkin saya close dulu ini biar nanti nggak mati laptop saya. Suka panas. Thinking humanly. Oke, thinking humanly itu apa? Nah, thinking humanly ini tahap pertama, kalau kita lihat dari definisinya, the exciting effort to make the computer think, atau apa ya, suatu usaha baru untuk membuat bagaimana komputer itu bisa berpikir. Jadi bagaimana komputer ini bisa berpikir gitu. Jadi suatu mesin yang secara harfiah bisa memiliki suatu pikiran ya, untuk pemahaman ya, untuk pemahaman. Oke, paham? Jadi secara harfiah bisa memiliki suatu pikiran untuk melakukan pemahaman. Itu yang disebut thinking humanly menurut Hunglan di tahun 1985. Oke, kita lanjut di sini, the automatisasi atau of activity we associate with human thinking, atau kalau diartikan otomatisasi suatu aktivitas ya yang terhubung terhadap suatu aktivitas yang membutuhkan suatu decision making ya, terus problem solving, terus learning. Jadi apa ya, intinya suatu sistem kalau bisa membuat suatu sistem yang itu bisa mensimulasikan atau mengotomatisasi suatu yang membutuhkan decision process. Decision process itu misalnya kayak kondisi teman-teman, if then, kayak itu if else if kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membuat suatu program yang di dalamnya ada suatu kondisi, dan di mana program itu bisa memilah berdasarkan kondisi hal tersebut ya. Jadi itu sudah masuk ke dalam tahapan yang pertama atau thinking humanly. Oke. Ya. Jadi dikatakan memiliki suatu kecerdasan sudah suatu sistem AI. Ya. Jadi membuat satu sistem ya, yang seperti yang tadi, yang memiliki activity decision making. Nah, di sini decision making nih. Jadi dia bisa melakukan seperti percabangan perkondisian seperti itu. Jadi bisa memilih kondisi yang mana yang berdasarkan inputannya. Nah, itu udah termasuk dari thinking humanly. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah bisa kok membuatnya ini ya, if then, if kayak gitu ya. Nah, itu jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan ya, sistem yang if then yang seperti ini nih, if else if then and if then is seperti ini nih, ini sudah bisa dikatakan kecerdasan buatan. Tapi ini tahap yang pertama ya. Jadi ya makanya jadi ada meme seperti ini nih, robot AI padahal isinya hanya if then kayak gitu, if else if ya. Nah, jadi nggak salah kalau misalnya saya bilang sih nggak salah AI itu, karena AI yang klasik ya AI if then else gitu, if then ya hanya perkondisian ya. Kalau misalnya dia satu maka dia apa, kalau dua ya maka apa. Oke, sebenarnya itu adalah if klasik yang kita pelajari, AI klasik gitu ya. Nah, sebenarnya untuk thinking humanly untuk tahun 2020 ini atau pemahaman secara modern ini belum cukup. Oke, ini belum cukup untuk di pemahaman modern. Oke, kita lanjut. Di level yang kedua, nah itu ada namanya thinking
rationally. Oke. Setelah bisa sistem itu mampu melakukan decision process atau misalnya kondisi suatu proses yang memiliki kondisi. Nah, level keduanya harus bisa menjelaskan kenapa keluarnya keputusan itu, apa penyebabnya. Oke, kenapa bisa melakukan keputusan itu, apa penyebabnya. Kalau misalnya satu hal yang tidak disukai manusia adalah suatu sistem yang secara black box menghasilkan suatu keputusan. Jadi tanpa ada masukan tapi dia langsung kasih keluaran gitu. Oke. Nah, misalnya sistem dokter online atau halo dokter. Nah, kalian tanya ke dokter, "Nah, saya sakit apa?" Terus sistem memberikan keputusan, "Kamu akan mati minggu depan." Ya kan mungkin kalian pasti akan marah ya, itu misalnya ekstrimnya seperti itu. Jadi nggak ada apa-apa, tahu-taunya halo dokternya ngomong, kamu akan mati minggu depan ya. Nah, jadi target keduanya itu thinking rationally. Oke. Bahwa dia bisa memberikan suatu kemampuan menalar. Jadi yang tadi kan berpikir secara manusia, komputer berpikir seperti manusia. Nah, sekarang dia akan menalar ya, melakukan penalaran ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya di sini ada the study of mental faculty gitu ya, apa ya di sini kedua ilmu ini perasaan ilmu yang mempelajari ya pemahaman pemikiran yang kemudian disimulasikan menggunakan model komputasi. Ingat, ilmu yang mempelajari pemahaman pemikiran. Jadi pemahaman pemikiran nih kemudian disimulasikan dalam menggunakan model komputasi. Oke, paham ya? Terus intinya bagaimana mengkodingkan konsep pemikiran manusia. Jadi konsep pemikirannya manusia itu bagaimana cara dimasukkan ke dalam satu sistem seperti itu ya. Kalau misalnya di thinking human sejak tahun, nah di sini kalau misalnya dilihat dari sejarah dia sudah ada di tahun 90-an di sini nih, di Swinston nih 90-an ya. Bisa dibilang kita memiliki sistem yang sudah berhasil pada level thinking rasional ini. Nah, di tahun 90-an kita sudah banyak yang goal untuk kecerdasan buatan di tahap kedua ini ya, di thinking rationally, berpikir secara rasional. Bagaimana suatu komputer itu berpikir secara rasional. Oke. Yang paling populer sih ini sih dokter online kayak gitu. Kalau misalnya dokter online itu sudah memberikan suatu jawaban yang bisa diterima oleh manusia ya, itu artinya manusianya sudah menangkap ya, dia sudah memberikan jawaban yang rasional. Maksudnya itu bukan hanya iya atau tidak ya. Jadi misalnya si dokter online-nya itu bukan menjawab iya atau tidak, berarti itu sudah termasuk ke level yang kedua ini ya. Nah, oke. Mungkin untuk pemahamannya kita langsung ke level berikutnya. Di sini ada acting humanly. Nah, teman-teman, kita untuk acting humanly ini masih untuk sekarang ya, kita masih berada pada tahap acting humanly ya, kalau mesti dipahami. Untuk jadi suatu di sini ada the art creating machine, suatu ilmu ya, bagaimana bisa membuat suatu sistem yang mampu melakukan suatu fungsi yang mana kalau orang melakukannya, orang itu butuh mikir dulu. Jadi sistem itu kalau misalnya orang ingin melakukannya itu harus mikir dulu ya. Jadi yang keduanya the study of how to make computer think, which di sini yang kedua bagaimana membuat komputer ya
bisa melakukan sesuatu yang saat ini orang itu lebih pintar atau skillnya lebih besar, ya, atau lebih tinggi daripada komputer, ya. Jadi bagaimana membuat komputer bisa melakukan sesuatu yang saat ini orang itu lebih pintar, ya, dibandingkan komputer. Jadi membuat sistem melebihi dari si manusia itu di bidang apa gitu, misalnya di bidang dokter seperti itu kan, ya kan. Terus di bidang permainan seperti tadi, di bidang sopir, di bidang matematika, terus banyak lagi bidang-bidang yang khususnya. Nah, jadi kita lanjut lagi di tahun, sebenarnya di acting humanly di tahun 90-an itu belum ada teman-teman definisinya, karena kebanyakan di tahun 90-an itu seperti yang dijelaskan tadi, kemampuan yang lebih bagus di manusia itu masih lebih banyak daripada komputer. Artinya manusia itu masih pro gitu daripada komputer. Oke. Tapi sekarang tahun 2000-an atau sampai tahun 2000-an sampai tahun 2020, ya, sudah banyak sistem yang mampu masuk ke level acting humanly ini. Oke. Contohnya banyak lagi dikembangkan sekarang itu self driving car atau smart self driving car. Jadi mobilnya itu bisa menyetir sendiri. Nah, itu kan kalau misalnya menyetir kan harus memiliki kemampuan, ya. Jadi harus mikir dulu gitu, ya. Untuk melakukan nyetir kan harus mikir dulu, ya. Nggak kalau misalnya kalian ngelamun kan bisa, kalau nggak mikir kan nggak bisa nyetir gitu, ya. Itu ya maksudnya di level ini. Oke. Di sini suatu studi yang bagaimana membuat suatu mesin, ya, the study of how make computer think. Mesin yang mampu melakukan sesuatu kalau manusia mengerjakannya itu butuh mikir atau intelijen. People do better, ya. Terus gimana pada saat itu? Kalau dulu kecerdasan buatan itu belum bisa melakukan, kalau sekarang self driving car itu sudah ada. Jadi sudah banyak gitu self driving car. Jadi komputer-komputer yang bisa melakukan sesuatu yang kalau dulu orang itu lebih jago, ya, sekarang sudah banyak komputer yang jauh lebih jago daripada manusia. Plus karena tadi saya bilang di slide sebelumnya, komputer itu pemrosesannya jauh lebih cepat, ya, makin kelihatan hebat lagi gitu loh. Jadi saat ini kita berada di area acting humanly, teman-teman. Oke. Kalau misalnya ditanya, kebanyakan orang itu ditanya mesin yang memiliki kecerdasan itu seperti apa, maka kemungkinan besar jawaban adalah dia paling tidak itu, ya, sistem harus memenuhi level acting humanly. Jadi suatu sistem di mana sistem itu seperti manusia melakukan suatu hal yang harus memiliki skill. Seperti itu, seperti misalnya mengendarai mobil itu kan harus memiliki skill. Kalau kalian bisa membuat sistem yang seperti itu, sistem yang bisa melakukan sistem yang bisa mengendarai mobil secara skill hampir sama dengan manusia, ya, masuk ke acting humanly seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke. Ini yang menyebabkan terus sampai mana tadi, ya? Kita mungkin masuk ke slide berikutnya, keempat. Oke. Di level 4 ini ada yang namanya tadi ada acting humanly. Di sini sekarang acting rationally, teman-teman. Ini adalah tahapan yang terakhir. Di level 4 ini sampai sekarang sebenarnya masih belum bisa diimplementasikan atau masih digodok, masih dicanangkan bagaimana kita bisa membuat suatu sistem yang acting
rationally atau melakukan pekerjaan secara rasional gitu. Oke, misalnya jadi tidak hanya acting humanly karena sudah bisa bernalar, maka dia harus bisa berperilaku cerdas. A bit a study that a sick apa ya sini suatu ilmu yang berusaha untuk bisa menjelaskan dan mensimulasikan adanya perilaku cerdas pada proses komputasi. Oke. Terus yang kedua, the branch of computer. Di sini cabang dari computer science yang berfokus pada proses otomatisasi of intelligent behavior. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat sistem mesin yang memiliki aksi perilaku cerdas. Jadi perilaku cerdas ditekankan di sini. Oke. Terus aksinya itu menggunakan nalar, berperilaku cerdas, dan juga aksinya itu menggunakan nalar. Mungkin kalau misalnya yang pernah nonton ada namanya filmnya iRobot ya, itu di siapa pemerannya saya lupa. Nah di situ dia membahas tentang mempertanyakan proses acting rationally ya, tapi sampai sekarang ini masih menjadi permasalahan, masih menjadi tanda tanya atau dilema untuk pengembang-pengembang kecerdasan buatan di seluruh dunia ya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita mungkin kalau misalnya masih bingung, di sini ada satu contoh teman-teman. Nah, sini ada misalnya sini ada self driving car yang kita tadi bahas. Oke. Nah, misalnya gini. Jadi misalnya mobilnya itu sedang ngebut ya, dari kecepatannya itu 100 km per jam. Waktu udah ngebut, tiba-tiba ada nenek-nenek yang nyebrang ya, ada nenek-nenek nyebrang. Oke, sini nih ada nenek-nenek nyebrang. Terus nenek-nenek nyebrang di jalan, mobilnya itu udah ngitung nih jaraknya. Ya udah ngitung, dia udah memutuskan hasil kalkulasinya dengan kecepatan saat ini 100 km per jam bahwa akan tetap tertabrak nenek-nenek ini antara mobil dan si neneknya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si mobilnya ini? Sedangkan kita punya permasalahan apabila punya permasalahan di sebelah, di mana jalannya ini di sebelah kirinya tebing, sedangkan di sebelah kanannya jurang. Oke. Nah, kalau kita pikir-pikir di self driving car ya, kalau misalnya dia sudah ditanamkan acting rationally ya, apa yang harus dilakukan oleh self driving car ini ya? Kalau belok kanan dia terjun bebas. Oke. Dari kalau belok kiri dia masuk jurang ya, nabrak tebing ya, atau terobos aja. Kalau diterobos kan berarti tabrak aja gitu ya robot neneknya. Nah, ini adalah sesuatu yang masih dalam tahap proses, masih dilema gitu ya, masih dalam tahap pengembangannya, masih dalam proses untuk diimplementasikan ya, untuk acting rational ini ke dalam suatu sistem AI ya. Jadi kita baru mau masuk di bagian tahap ini. Oke. Terus misalnya karena gimana ya? Karena ini sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan pasti gitu loh. Karena beda orang yang mengendarai, maka aksinya beda-beda. Kalau misalnya saya kalau misalnya saya mungkin saya akan aduh udah nenek-nenek juga kan, udah tua, aduh udahlah terobos aja lah. Ya kan, ada juga yang pemikirannya aduh kasihan juga nenek-nenek, ya udah banting kiri aja biar saya yang mati. Nah, itu beda-beda. Jadi tidak satu gitu loh. Jadi rasional gitu, tergantung dengan
pemikiran orang gitu. Karena beda orang, beda rasionalismenya itu berbeda-beda. Satu orang itu rasionalismenya berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Itu yang menjadi kendala. Kenapa etik rasional ini masih belum bisa diterapkan, karena rasionalisme orang itu berbeda-beda setiap orang. Nah, itu dipengaruhi dari lingkungannya, agamanya, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi satu permasalahan. Oke. Kalau misalnya dibuat, ya si pabriknya nih membuat nih, kalau misalnya harus pabriknya membuat ketika ada suatu anomali ya, atau ada orang di depannya dengan kecepatan 100, begitu ada anomali atau ada hambatan, begitu dia mau ke kiri misalnya akan membahayakan si penumpang, si ke kanan akan membahayakan penumpang juga, maka dia akan mengambil inisiatif sendiri, misalnya ditaruh programnya ya udah tabrak aja ya. Ya ini pasti banyak masyarakat yang akan marah pada perusahaan tersebut, ya kan? Karena kalau misalnya sistemnya seperti itu terus ditanam ke semua mobil yang akan diproduksi, ya banyak nanti terjadi kecelakaan yang akan menguntungkan pihak pemilik. Nah, di satu sisi juga kalau misalnya dia akan memilih nabrakin ke tebing atau ke jurang, ya siapa yang mau beli gitu? Masa saya sebagai pembeli tidak diutamakan keselamatannya ya? Jadi lebih baik dia nabrak tebing atau ke jurang aja daripada memperhatikan keselamatan saya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi dilema juga teman-teman. Jadi kalau kita membahas sistem mensimulasikan acting rationally, nah ini belum bisa, masih dalam tahap perkembangan. Jadi sebenarnya itu untuk saat dari tingkat ini hanya mobil ya yang bisa jalan. Jadi tahu jalan itu di mana ya, apa yang harus dilakukan, mengikuti routing, mengikuti sistem yang ada di dalamnya ya. Terus tapi untuk acting rasionalnya biasanya kan apa yang termasuk banyak aspek, inputnya sangat banyak, terus itu gabungan dari banyak sistem dikumpul menjadi satu. Kira-kira seperti ini ya ilustrasinya teman-teman, kendala kita di kecerdasan buatan untuk acting. Kenapa acting rasional ini belum bisa diterapkan ya? Nah, oke. Nah, di sini ada tugas bisa di capture. Jadi menurut kalian apa itu kecerdasan buatan menurut kalian ya? Terus diketahui ya, tadi ya ada 4 tahapan dari AI atau artificial intelligence ya. Coba jelaskan dan berikan contohnya ya. Coba kalian jelaskan step pertama itu apa, step kedua itu apa, step ketiga itu apa, step keempat itu apa, terus contohnya, contoh aplikasinya apa, terus contoh penggunaannya seperti apa ya. Di sini rulesnya sudah jelas, silakan di capture. Oke, habis. Mungkin saya cukupkan pertemuan kali ini, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.